Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Rumah Abu Nawas hanya gubuk, tapi diisi doa dan hikmah yang tak pernah habis. Di tepian sungai Tigris, di antara kemegahan Baghdad dan gemuruh dengan hiruk pikuk pasar dan istana khalifah, berdiri sebuah gubuk kecil. Dindingnya terbuat dari lumpur yang mengering, beratapkan daun palma yang dianyam seadanya, dan lantainya hanya tanah yang padat. Inilah rumah Abu Nawas, kediaman seorang pujangga yang namanya sering disebut-sebut. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kecerdasan dan kelucuannya yang tak ada duanya. Meski sederhana, gubuk itu selalu diselimuti aura kedamaian yang aneh. Seolah setiap hembusan angin membawa bisikan doa-doa tulus. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang begitu dihormati seperti Abu Nawas hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum simpul, matanya berbinar penuh rahasia. Suatu sore yang terik, saat Abu Nawas sedang asik memilin tali rami di depan gubuknya, datanglah rombongan pedagang kaya dari Persia. Pakaian mereka berkilauan dengan sulaman emas, permata berkilauan di jari mereka, dan aroma wewangian mahal tercium dari kejauhan. Mereka berhenti di depan gubuk Abu Nawas, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Apakah ini benar kediaman Abu Nawas yang mahsyur itu? Tanya salah seorang pedagang dengan nada mengejek. Matanya menyapu sekeliling gubuk yang reot. Kami mengira ia tinggal di istana, atau setidaknya di rumah yang layak. Ini hanya gubuk. Abu Nawas bangkit, senyumnya tetap ramah meskipun diselimuti ejekan. Benar sekali tuan-tuan, sahutnya dengan suara tenang. Ini memang gubuk hamba, tapi lihatlah, meskipun dindingnya lumpur dan atapnya daun, udara di dalamnya jauh lebih sejuk daripada istana manapun. Dan yang lebih penting, gubuk ini tak pernah kosong dari doa dan hikmah yang tak pernah habis. Para pedagang itu saling pandang, sedikit terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang tak terduga. Mereka datang untuk mengejek, namun justru disuguhkan sebuah pemikiran yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah kemewahan dan kesibukan duniawi, mereka melupakan arti kedamaian sejati. Berita tentang tanggapan Abu Nawas kepada para pedagang Persia sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas diundang ke istana, bukan untuk menjamu, melainkan untuk melihat betapa besar kesederhanaannya mempengaruhi dirinya. Abu Nawas, ujar Khalifah dengan nada serius, aku telah mendengar tentang gubukmu yang penuh dengan doa dan hikmah. Aku penasaran, bisakah kau membuat gubukmu terlihat semewah istanaku hanya dengan doa dan hikmah itu? Para menteri dan bangsawan yang hadir di ruangan itu tersenyum simpul, membayangkan Abu Nawas kebingungan. Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar jahil. Ampun tuanku Khalifah, katanya. Gubuk hamba memang tidak bisa disulap menjadi istana dengan emas dan permata. Tetapi ada satu hal yang bisa hamba lakukan, yang bahkan istana tuanku pun mungkin kesulitan menandinginya. Para hadirin saling berbisik, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Apakah itu? Tanya Khalifah tertarik. Gubuk hamba memiliki pintu tak terlihat tuanku. Jawaban Abu Nawas dengan nada misterius. Pintu itu hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih dan pikiran yang lapang. Melalui pintu itu, siapapun bisa masuk dan merasakan kekayaan sejati. Kekayaan yang tak bisa dibeli dengan dinar dan dirham. Mendengar itu, Khalifah dan para menteri tercengang. Mereka membayangkan pintu gaib, mantra-mantra aneh, atau mungkin teka-teki rumit. Lalu bagaimana cara membuka pintu tak terlihat itu? Tanya Khalifah. Abu Nawas hanya tersenyum. Cukup dengan mengetuk hati nurani tuanku. Setiap kali seseorang memasuki gubuk hanya dengan niat baik, dengan kerendahan hati untuk belajar atau berbagi, pintu tak terlihat itu akan terbuka lebar.
dan mereka akan menemukan kekayaan yang mereka cari. Keesokan harinya, Khalifah diam-diam mengunjungi gubuk Abu Nawas. Ia melihat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat keluar masuk dengan senyum di wajah mereka, membawa bekal nasihat, tawa, dan ketenangan hati. Khalifah menyadari Abu Nawas tidak membual. Gubuknya memang memiliki pintu tak terlihat, dan kekayaan yang tak terhingga di dalamnya bukanlah harta benda, melainkan kebaikan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang tak pernah habis. Waktu berlalu, dan kabar tentang kekayaan tak terbatas di gubuk Abu Nawas menyebar luas. Banyak orang-orang salah paham, mengira Abu Nawas menyimpan harta karun tersembunyi di bawah gubuknya. Beberapa pencuri serakah bahkan mencoba membongkar gubuk itu di malam hari, namun selalu pulang dengan tangan kosong dan kebingungan. Suatu malam, 2 pencuri putus asa berhasil masuk ke dalam gubuk Abu Nawas. Mereka mengobrak-abrik setiap sudut, mencari celah di dinding, bahkan menggali lantai tanah. Tetapi yang mereka temukan hanya beberapa buku tua, sehelai tikar usang, dan sebuah lampu minyak. "Ini gubuk kosong," teriak salah satu pencuri frustasi. Abu Nawas yang bangun karena keributan menyalakan lampunya. Ia menatap kedua pencuri itu dengan senyum tulus. "Saudara-saudaraku," katanya, "kalian telah bekerja keras malam ini. Sayang sekali kalian mencari harta di tempat yang salah. Harta yang kalian cari tidak bisa dilihat dengan mata kepala, apalagi dibawa pergi." Kedua pencuri itu menatap Abu Nawas bingung. "Lalu di mana harta itu?" tanya yang lain. Nada suaranya sedikit melunak karena kebingungan. "Harta itu ada di sini," kata Abu Nawas sambil menunjuk dadanya. "Dan di dalam hati, dan juga ada di sini." Ia menunjuk buku-buku lusuh di rak. Di dalam setiap kata-kata bijak yang tertulis, warisan yang tak pernah habis adalah ilmu, kebijaksanaan, dan kebaikan yang kita bagikan. Para pencuri itu terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati mereka yang paling dalam. Mereka datang untuk mencari materi, tetapi justru diberi pelajaran tentang warisan yang sesungguhnya. Mereka pergi dari gubuk Abu Nawas bukan dengan rampasan, melainkan dengan pemikiran baru, sebuah benih kesadaran yang mulai tumbuh. Sejak hari itu, gubuk Abu Nawas tak lagi hanya dikenal sebagai tempat sang pujangga tinggal, tetapi juga sebagai mercusuar kebijaksanaan. Orang-orang datang bukan hanya untuk meminta bantuan atau hiburan, melainkan untuk belajar, untuk merasakan aura doa dan hikmah yang memang tak pernah habis di gubuk kecil itu. Dan Abu Nawas dalam kesederhanaannya terus membagikan warisan tak terbatasnya kepada setiap jiwa yang haus dengan kebaikan. Cerita selanjutnya. Pagi itu, Baghdad diselimuti mendung tebal yang tak biasa. Angin berhembus kencang, membawa serta debu-debu jalanan yang mengganggu. Para pedagang berburu-buru menutup lapak mereka. Firasat buruk menyelimuti kota. Tak lama berselang, hujan turun dengan derasnya. Disusul petir yang menyambar-nyambar. Sungai Tigris meluap, membawa serta puing-puing sampah yang tak terhitung jumlahnya, mengubah jalanan menjadi sungai-sungai kecil yang keruh. Di tengah kekacauan itu, rumah seorang pedagang rempah bernama Abdul yang terkenal akan keramahannya tiba-tiba runtuh. Dindingnya yang lapuk tak mampu menahan gempuran air dan angin, membuat seluruh isinya berantakan. Abdul dan keluarganya terpaksa mengungsi ke masjid terdekat, meninggalkan harta benda mereka yang kini berserakan di bawah reruntuhan. Kabar musibah ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota, sampai pula ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas yang kala itu sedang menikmati semangkuk pul medemas di warung kopi langganannya, mendengar kabar duka tersebut. Ia terdiam sejenak, mengelus jenggotnya yang tipis. Pikiran cerdiknya mulai bekerja, mencari-cari cara untuk membantu Abdul tanpa harus mengeluarkan uang dari kantongnya.
Tentu saja cara yang ia pikirkan kali ini juga tidak kalah aneh dari biasanya. Ia teringat pepatah lama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun bagaimana caranya membuat seluruh warga Baghdad ikut memikul beban Abdul tanpa mereka sadari? Senyum simpul tersungging di bibirnya. Sebuah ide gila tapi berlian telah lahir. Yang pasti akan membuat seisi Baghdad tercengang sekaligus terhibur. Ia segera menggegas menuju pasar, matanya berbinar penuh rencana. Keesokan harinya, pasar Baghdad dikejutkan dengan pemandangan tak biasa. Abu Nawas berdiri di atas tumpukan barang ronsokan yang baru saja ia kumpulkan dari reruntuhan rumah Abdul. Dengan lantang ia mengumumkan akan mengadakan lelang barang-barang bersejarah dari seorang pedagang terkenal yang ditimpa musibah. Tentu saja ia tidak menyebutkan nama Abdul secara langsung, hanya memberikan petunjuk yang cukup samar. Para pengunjung pasar yang penasaran dan selalu menyukai keramaian mulai mengerumuni Abu Nawas. Beberapa barang yang dilelang terlihat sangat biasa, bahkan rusak parah, seperti sendok bengkok, mangkuk retak, bahkan sepotong kayu lapuk. Namun Abu Nawas dengan piawainya berhasil membumbui setiap barang dengan kisah-kisah fantastis, seolah-olah setiap barang memiliki nilai sejarah yang tak ternilai. Pembeli pun berdatangan, terbius oleh cerita Abu Nawas yang memukau. "Perhatikan baik-baik sendok bengkok ini," seru Abu Nawas. Mengangkat sebuah sendok yang memang sangat bengkok, nyaris tidak berbentuk sendok lagi. Sendok ini, saudara-saudaraku, adalah sendok yang pernah digunakan oleh seorang koki istana untuk membuat hidangan kesukaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Konon, setiap kali sendok ini digunakan, hidangan tersebut selalu menghasilkan citra rasa yang tak tertandingi. Siapa yang mau memiliki warisan kuliner ini? Para penawar mulai berebut, tergiur oleh cerita Abu Nawas yang penuh imajinasi. Seorang pedagang kaya raya yang memang selalu ingin tampil berbeda, akhirnya berhasil memenangkan sendok bengkok ini dengan harga yang fantastis. Ia pulang dengan bangga, membayangkan dirinya akan menjadi koki paling hebat di Baghdad hanya dengan sendok bengkok tersebut. Kebingungan menyelimuti warga pasar. Sebagian menganggap Abu Nawas gila. Sebagian lagi mulai bertanya-tanya, apakah barang-barang itu memang seberharga yang diceritakannya. Tidak berhenti di situ, Abu Nawas kemudian mengangkat sebuah mangkuk keramik yang retak di beberapa bagian. Mangkuk ini, katanya dengan suara yang dibuat-buat serius, adalah mangkuk yang pernah digunakan oleh seorang filsuf bijak untuk meminum teh herbal setiap pagi. Konon setiap teguk teh dari mangkuk ini akan membangkitkan inspirasi dan kebijaksanaan dalam diri peminumnya. Barang siapa yang memilikinya, niscaya akan menjadi orang paling cerdas di Baghdad. Seorang ulama terkemuka yang memang haus akan ilmu terpikat oleh janji Abu Nawas. Ia berulang kali menaikkan tawaran hingga akhirnya berhasil memiliki mangkuk retak tersebut. Ia segera pulang dengan mencoba minum teh dari mangkuk itu, berharap kecerdasan akan langsung masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, gosip tentang lelang Abu Nawas semakin menyebar, membuat semakin banyak orang datang ke pasar, penasaran ingin melihat langsung keajaiban yang terjadi. Puncak keanehan lelang ini terjadi ketika Abu Nawas mengangkat sepotong kayu lapuk yang sama sekali tidak menarik. Dan inilah, Abu Nawas mengumumkan dengan nada dramatis, sepotong kayu dari pohon kurma tertua di Baghdad. Konon pohon ini tumbuh di atas tanah yang diberkahi, dan setiap bagiannya dipercaya dapat menarik rezeki dan keberuntungan. Barang siapa memiliki pohon kayu ini, niscaya hartanya akan berlipat ganda. Meskipun banyak yang skeptis, beberapa pedagang yang serakah dan percaya tahayul mulai saling berebut untuk mendapatkan sepotong kayu lapuk tersebut. Mereka membayangkan kekayaan yang berlimpah ruah hanya dengan memiliki sepotong kayu. Lelang berakhir dengan sukses besar, dan Abu Nawas tersenyum puas melihat tumpukan dinar di hadapannya.
Para pembeli pulang dengan barang rongsokan bersejarah mereka. Sementara Abdul yang menyaksikan lelang dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Tak habis pikir dengan tingkah laku Abu Nawas. Setelah lelang usai, Abu Nawas segera membawa hasil lelang yang cukup besar itu ke hadapan Abdul. "Abdul, sahabatku," kata Abu Nawas sambil senyum lebar. "Ini adalah rezeki tak terduga yang telah Allah berikan kepadamu melalui tangan hamba yang hina ini." Abdul tercengang melihat tumpukan dinar di hadapannya. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal, mengingat Abu Nawas tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan detail bagaimana ia mengadakan lelang barang-barang yang bersejarah dari reruntuhan rumah Abdul. Abdul yang tadinya bingung kini tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Ia tidak menyangka bahwa barang-barang rongsokan miliknya bisa laku dengan harga setinggi itu. Kebahagiaan dan rasa syukur meliputi hati Abdul. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang lelang barang rongsokan Abu Nawas dan kebenaran di baliknya segera menyebar ke seluruh Baghdad. Para pembeli yang tadinya bangga dengan barang sejarah, mereka kini merasa malu sekaligus kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasa senang karena tanpa sadar telah membantu Abdul yang sedang kesusahan. Abu Nawas dengan gaya khasnya menjelaskan bahwa ini adalah wujud nyata dari pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Meskipun mereka tidak secara langsung memikul beban Abdul, mereka telah meringankan bebannya dengan sukarela. Ia juga menambahkan, terkadang hikmah datang dengan cara yang tidak terduga, bahkan dari sepotong kayu lapuk sekalipun. Yang penting adalah niat baik dan kebersamaan. Dari kejadian itu, seluruh penduduk Baghdad belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah lelang barang rongsokan yang aneh. Mereka juga belajar bahwa menolong sesama adalah kewajiban, dan tidak harus selalu dengan cara yang konvensional. Sementara tolong-menolong semakin menguat di antara mereka, membuat Baghdad menjadi kota yang lebih hangat dan harmonis. Dan Abu Nawas, sang penyair dan penipu ulung yang baik hati, kembali menjadi pahlawan tak terduga. Ia membuktikan bahwa dengan sedikit kecerdasan dan niat yang tulus, ia bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Sejak saat itu, setiap kali ada musibah, warga Baghdad selalu teringat akan lelang aneh Abu Nawas dan pepatah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, yang kini memiliki makna yang lebih mendalam bagi mereka. Cerita selanjutnya. Malam di Baghdad terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada satupun bintang yang berani menampakkan diri, seolah diselimuti oleh kerudung duka yang tebal. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, sebuah perintah aneh dikeluarkan dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Semua lentera kota harus dipadamkan selama seminggu penuh. Warga Baghdad yang terbiasa dengan gemerlap lampu malam kini terpaksa meraba-raba dalam kegelapan, diliputi kebingungan dan kekhawatiran. Kabar mengenai titah Khalifah ini menyebar bagai bisikan angin, mengundang beragam spekulasi. Ada yang menduga ini adalah ujian kesabaran. Ada pula yang berbisik tentang kutukan yang menimpa kota. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda kurus dengan sorot mata cerdik, Abu Nawas, justru terlihat tenang. Ia duduk di beranda rumahnya, menikmati keheningan malam yang tak biasa, seolah menyimpan rahasia besar di balik senyum tipisnya. Kegelapan yang melanda Baghdad segera berdampak pada kehidupan sehari-hari. Para pedagang mengeluh dagangan mereka tak laku. Pembeli enggan keluar rumah karena takut tersesat atau dirampok. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi.
Hanya sesekali terdengar langkah kaki ragu-ragu dan bisikan kekhawatiran. Kehidupan seolah berhenti oleh kegelapan yang tak berujung. Seorang pedagang rempah bakar dengan wajah lesu menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, akal sehat Khalifah sepertinya telah hilang. Bagaimana mungkin kota sebesar ini hidup tanpa cahaya? Kita semua akan mati kelaparan, keluhnya seraya menggelengkan kepala. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menyeduh secangkir teh min hangat, seolah kegelapan tak sedikit pun mengusik ketenangannya. Kekacauan di kota akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia tahu bahwa keputusannya telah menimbulkan keresahan, namun ia memiliki alasan tersendiri untuk menenangkan rakyatnya dan menguji kecerdasan para cendekiawan. Khalifah mengutus pengawal ke seluruh penjuru Baghdad, mengundang siapa saja yang merasa mampu memberikan solusi atas masalah kegelapan ini. Undangan itu juga sampai ke gubuk sederhana Abu Nawas. Dengan sikap santai, ia menerima surat undangan dari pengawal istana. Katakan pada Khalifah, hamba akan datang, ucap Abu Nawas tanpa sedikit pun keraguan. Seolah ia sudah menantikan momen ini sejak lama. Senyum tipisnya semakin lebar, seolah ia telah menemukan kunci untuk membuka misteri malam tak berbintang ini. Balairung istana tampak megah meski hanya diterangi oleh obor-obor redup. Para ulama, cendekiawan, dan para pembesar kota berkumpul. Wajah mereka tegang dan cemas. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk meyakinkan Khalifah agar membatalkan titahnya. Namun semua sia-sia. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya mengamati satu persatu wajah yang dipenuhi keresahan. Tiba-tiba seseorang tubuh kurus melangkah masuk, memecah keheningan. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak pernah lekang di bibirnya, Abu Nawas menghadap Khalifah. Para hadirin saling berbisik, heran melihat keberanian pemuda yang sering dianggap menyeleneh ini. Khalifah sendiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, penasaran akan apa yang akan diucapkannya. Abu Nawas, apakah kau datang untuk mengeluh seperti yang lain? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan suara tenang menjawab, "Ampun Tuan Khalifah, hamba datang bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menawarkan solusi. Namun sebelum itu izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan." Para hadirin terkejut, berani-beraninya Abu Nawas mengajukan syarat kepada Khalifah. Khalifah menyeringai, "Silakan Abu Nawas. Aku ingin tahu seberapa cerdas dirimu." Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, kita berada di kegelapan yang sama. Namun mengapa hati sebagian dari kita terasa lebih gelap daripada yang lain? Bukankah terang dan gelap adalah dua sisi dari koin yang sama?" Pertanyaan Abu Nawas membuat para ulama saling pandang, mencoba mencerna maksud di balik ucapannya. Khalifah Harun ar-Rasyid terkesima mendengar pertanyaan Abu Nawas yang tak terduga. Ia melihat kilatan kecerdasan di mata pemuda itu. "Baik Abu Nawas," ujar Khalifah. "Jika kau bisa membawa terang ke kota ini tanpa menyalakan satu pun lentera, aku akan memberimu hadiah yang tak diduga. Namun jika kau gagal, kau akan dihukum cambuk 100 kali. Tanpa ragu Abu Nawas menerima tantangan itu. "Hamba terima taruhan ini Tuanku Khalifah. Beri hamba waktu 3 hari. Di penghujung hari ketiga, seluruh Baghdad akan bersinar, bukan karena lentera, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berharga." Para hadirin menganggap Abu Nawas gila, namun Khalifah justru menatapnya dengan pandangan penuh harapan. Setelah kembali dari istana, Abu Nawas tidak langsung melakukan hal-hal aneh seperti biasanya. Ia justru meminta bantu kepada pengawal istana untuk menyebarkan sebuah pengumuman ke seluruh penjuru Baghdad.
Pengumuman itu berisi ajakan sederhana. Setiap warga diminta untuk menuliskan satu hal baik yang telah mereka lakukan atau saksikan dalam kegelapan ini. Awalnya warga merasa aneh dengan permintaan Abu Nawas. Apa hubungannya hal baik dengan kegelapan? Namun karena rasa ingin tahu dan kepercayaan kepada kejenakan Abu Nawas, mereka pun menuliskan kisah-kisah kecil. Ada yang menulis tentang tetangga yang membantu mereka menemukan jalan pulang. Ada yang menulis tentang anak-anak yang belajar membaca di bawah cahaya rembulan. Dan ada pula yang menulis tentang kebaikan hati seorang pedagang yang memberikan makanan gratis. Dalam waktu 2 hari, ribuan gulungan kertas berisi kisah-kisah kebaikan berkumpul di rumah Abu Nawas. Ia menghabiskan malam-malam membaca setiap tulisan dengan teliti. Semakin ia membaca, semakin terpancar senyum di wajahnya. Ia menemukan bahwa di balik kegelapan fisik ada cahaya kemanusiaan yang bersinar terang, bahkan lebih terang daripada cahaya lentera manapun. Ia melihat bagaimana kesulitan justru memunculkan empati, bagaimana rasa takut mendorong orang untuk saling membantu, dan bagaimana kehilangan pengkhianatan eksternal justru membuka mata batin untuk melihat keindahan yang tersembunyi. Inilah yang Abu Nawas cari, bukan cahaya fisik, melainkan cahaya kebaikan dan kebenaran. Di malam ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah. Kali ini ia membawa serta kereta kuda yang dipenuhi gulungan-gulungan kertas. Di hadapan Khalifah dan para pembesar, Abu Nawas tidak menyalakan lentera, tidak pula mengeluarkan obor. Ia hanya meminta setiap orang yang hadir untuk mengambil satu gulungan kertas secara acak. Saat setiap orang membaca gulungan yang mereka pegang, senyuman mulai terpancar di wajah-wajah yang sebelumnya muram. Kisah-kisah kebaikan yang mereka baca adalah milik mereka sendiri, milik tetangga mereka, milik warga Baghdad yang selama ini mereka anggap telah kehilangan harapan. Balerung istana yang redup kini terasa dipenuhi kehangatan, bukan dari nyala api, melainkan dari kilau kebaikan hati. "Tuan Khalifah," kata Abu Nawas. Suaranya menggelegar di balerung yang kini terasa lebih hidup. "Anda meminta terang tanpa lentera, dan inilah terangnya. Terang ini tidak datang dari api, melainkan dari hati yang peduli, dari tangan yang membantu, dan dari jiwa yang berbagi." Ia kemudian meminta para pengawal untuk membaca beberapa kisah dengan lantang. Setiap kisah yang dibacakan mengundang decak kagum dan haru. Ada cerita tentang seorang ibu yang berbagi sisa makanannya dengan tetangga yang kelaparan. Tentang seorang anak yang menuntun orang tua buta melewati jalan yang gelap. Dan tentang seorang pemuda yang menghibur teman-temannya dengan cerita-cerita lucu di tengah keheningan malam. Terang yang dipancarkan dari kisah-kisah ini jauh lebih menyinari daripada cahaya ribuan lentera. Khalifah Harun ar-Rasyid bangkit dari singgasananya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa titah anehnya justru akan mengungkap keindahan tersembunyi dalam diri rakyatnya. "Abu Nawas," ucapnya dengan suara bergetar, "kau telah membuka mataku. Aku mengira kegelapan akan membuat mereka putus asa. Namun kau menunjukkan kepadaku bahwa justru dalam kegelapanlah cahaya sejati itu bersinar." Para hadirin pun bertepuk tangan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada kegelapan fisik, hingga lupa akan cahaya yang ada di dalam diri mereka sendiri. Abu Nawas tidak menyalakan satupun lentera, namun ia telah menerangi seluruh Baghdad dengan cahaya kebijaksanaan. "Tuanku Khalifah," lanjut Abu Nawas, "habis gelap terbitlah terang. Bukan sekadar perubahan waktu dari malam ke siang, melainkan sebuah metafora. Setiap kesulitan, setiap kegelapan, ada kesempatan bagi kita untuk menemukan kekuatan dalam diri, untuk melihat kebaikan di sekitar kita, dan untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya."
Kata-kata Abu Nawas meresap ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Mereka memahami bahwa terang sejati bukanlah sekadar ketiadaan gelap, melainkan kehadiran kebaikan, kasih sayang, dan harapan. Karipah memerintah agar lentera-lentera boleh dinyalakan kembali, namun dengan pesan yang berbeda, agar setiap nyala lentera mengingatkan mereka akan cahaya yang jauh lebih besar di dalam diri. Keesokan harinya, Baghdad kembali bercahaya, namun kali ini cahaya lentera terasa berbeda. Bukan hanya sekadar penerangan jalan, melainkan simbol harapan dan kebersamaan. Kisah-kisah kebaikan yang dikumpulkan Abu Nawas dicetak dan disebarkan ke seluruh kota, menjadi pengingat akan kekuatan yang tersembunyi di balik kegelapan. Cerita selanjutnya. Pasar Baghdad di pagi itu riuh redah dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah berpadu dengan wewangian roti yang baru matang, menciptakan simfoni bau yang khas. Seorang saudagar kaya dan angkuh melangkah dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal tanah Baghdad adalah miliknya. Pandangannya yang biasa congkak tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang sedang menawar seikat bunga melati. Rambutnya hitam legam tergerai indah, menawan, dan senyum yang tipis bak rembulan sabit membuat jantung Abu Jahil mendadak tak karuan. Wanita itu adalah Laila, putri seorang penenun sutra terkemuka di Baghdad, dikenal akan kecantikan dan kelembutannya yang memukau. Abu Nawas yang kebetulan sedang melintas dengan senyum tipis di bibirnya melihat perubahan ekspresi Abu Jahil. Ia mendekat dengan langkah ringan, seolah tak sengaja. Gerangan apa yang membuat saudagar kaya Abu Jahil terdiam bagai patung di tengah pasar? Goda Abu Nawas. Abu Jahil yang biasanya gusar dengan celotehan Abu Nawas, kali ini hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas, aku baru saja melihat bidadari. Hati ini terasa terikat padanya. Akunya dengan nada yang tak biasa, penuh kegundahan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Cinta memang aneh, saudagarku. Ia bisa membuat singa menjadi domba dan domba menjadi singa. Namun ada satu hal yang harus engkau ingat. Tak semua bulan bisa diraih oleh pungguk, meski ia merindukannya di segenap jiwa. Sejak pertemuan itu, Abu Jahil dilanda kasmaran akut. Ia menghabiskan hari-harinya memikirkan Laila, bahkan sampai melupakan urusan perdagangannya. Para pelayannya dibuat pusing 7 keliling melihat tuannya yang mendadak melankolis. Abu Jahil yakin kekayaannya adalah kunci untuk memenangkan hati Laila. Ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal ke rumah Laila, perhiasan emas, kain sutra terbaik dari Persia, bahkan seekor kuda Arab yang gagah. Setiap hadiah disertai dengan surat cinta berpuisi, meskipun isinya lebih mirip daftar inventaris harta benda daripada curahan hati yang tulus. Tentu saja Laila hanya tersenyum tipis menerima hadiah-hadiah itu, tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Melihat gelagat Abu Jahil yang semakin aneh, Abu Nawas merasa terpanggil untuk membantu. Suatu sore, ia mendatangi Abu Jahil yang sedang termenung di taman istananya. Saudagar Abu Jahil, bukankah engkau tahu, hati wanita tidak semudah itu dibeli dengan harta? Kata Abu Nawas sambil memetik kuntum mawar. Abu Jahil mendengus. Lalu apa yang harus kulakukan? Hai Abu Nawas, aku sudah mencoba segalanya. Abu Nawas tersenyum licik. Cobalah cara yang berbeda. Kali ini kirimkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Bukan sekadar dompetmu. Bagaimana jika engkau mengirimkan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh hati yang peka? Abu Jahil meski enggan, akhirnya mengikuti saran Abu Nawas.
Ia menulis sebuah teka-teki rumit di selembar perkamen tua. Aku ada di antara yang tak terlihat, namun terasa di setiap hembusan napas. Aku bisa membangunkan yang tertidur dan menidurkan yang terjaga. Aku tak berwujud, namun punya kekuatan meluluh lantakkan. Siapakah aku? Dia menyertakan sebongkah batu gio yang tak dipahat, berharap Laila akan terkesan dengan kedalaman pesannya. Saat pesan dan batu gio itu tiba di rumah Laila, ia mengerutkan kening. Ayahnya, seorang pria bijaksana, hanya tersenyum. Ini pasti ulah Abu Jahil lagi, ujarnya. Laila dengan cepat memahami teka-teki itu. Itu adalah cinta ayah. Tapi mengapa ia mengirimkan batu yang belum dipahat? Laila kemudian meminta seorang pelayan untuk mengembalikan batu giok tersebut ke Abu Jahil, berserta sebuah pesan singkat. Batu giok ini bagai hati yang belum terasah. Tidak akan pernah bersinar jika tidak dipahat dengan ketulusan dan pengertian. Cinta sejati tidak ditemukan dalam teka-teki, melainkan dalam kejujuran hati. Abu Jahil membaca balasan Laila dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermainkan. Abu Nawas yang kebetulan sedang mengintip di balik semak tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Pungguk harus belajar lebih banyak tentang bulan, saudaraku, ledeknya. Abu Jahil hanya bisa mengehem, menyadari bahwa taktiknya sama sekali tidak berhasil. Kegagalan teka-teki itu tidak membuat Abu Jahil menyerah. Justru ia semakin terobsesi dengan Laila. Ia mulai mengikuti Laila kemanapun ia pergi, dari pasar hingga taman kota. Setiap kali Laila terlihat, Abu Jahil akan muncul entah dari mana, mencoba memulai percakapan dengan topik yang canggung dan tidak relevan. Laila semakin risih dengan tingkah laku Abu Jahil yang bagaikan bayangan. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, berharap Abu Jahil akan kehilangan jejaknya. Namun Abu Jahil dengan tekad bulat, seorang pungguk yang merindukan bulan, tak pernah berhenti mencari. Abu Nawas melihat kegigihan Abu Jahil yang menyedihkan, merasa iba. Ia menghampiri Abu Jahil yang sedang mengintip Laila dari balik pohon kurma. Saudagarku, engkau seperti seekor lebah yang ingin mengambil madu dari bunga yang layu. Semakin engkau paksa, semakin layu bunga itu, ujar Abu Nawas lembut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Aku tidak bisa melupakannya, keluh Abu Jahil menatap nanar ke arah Laila yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Cinta sejati tidak memaksa, ia memikat. Biarkanlah hatimu berbicara, bukan kekayaanmu. Dan dengarkan apa yang hati Laila inginkan. Terinspirasi atau lebih tepatnya salah paham dengan ucapan Abu Nawas tentang memikat, Abu Jahil merancang sebuah pertunjukan besar untuk Laila. Ia menyewa para musisi, penari, dan penyair terbaik di Baghdad. Rencananya adalah untuk mengadakan sebuah konser pribadi di hadapan rumah Laila. Berharap ia akan terkesima dengan kemewahan dan bakat yang ia persembahkan. Malam itu di hadapan rumah Laila yang tenang, kerumunan orang mulai berkumpul. Lampu-lampu minyak menerangi punggung dadakan yang didirikan Abu Jahil. Para musisi memainkan melodi yang menggelegar. Para penari mulai meliuk-liuk dengan gerakan anggun. Semua mata tertuju pada rumah Laila, menunggu sang bidadari muncul. Namun Laila tidak muncul. Ia justru mengunci pintu dan jendela, merasa malu dan terganggu dengan keramaian yang dibuat Abu Jahil. Suara musik yang terlalu keras membangunkan seluruh tetangga dan beberapa di antara mulai protes. Salah seorang tetangga yang marah melemparkan sebuah pot bunga ke arah panggung, memicu kekacauan kecil. Abu Jahil yang berdiri di depan panggung dengan senyum sombong mendekat kaget. Pertunjukannya yang seharusnya memikat malah berakhir dengan keributan dan kemarahan.
ia berdiri terpaku sementara para musisi dan penari berlarian menghindari lemparan benda-benda. Abu Nawas yang kebetulan lewat hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Pungguk memang merindukan bulan, tapi bulan tidak selalu ingin ditemani oleh hiruk pikuk saudaraku, bisiknya pelan. Setelah insiden memalukan itu, Abu Jahil terpuruk. Ia mengurung diri di kamarnya, menolak makan dan minum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hancur tak berdaya. Semua kekayaan dan kekuasaan terasa tak berarti di hadapan penolakan Laila. Ia mulai merenungkan setiap nasihat Abu Nawas dan menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang hati yang belum terasah dan bunga yang layu. Perlahan sebuah pemahaman mulai tumbuh di hatinya. Mungkin cinta bukanlah tentang memaksa, melainkan tentang memahami. Mungkin Laila tidak membutuhkan hartanya, melainkan pengertian dan ketulusan. Dengan tangan gemetar, Abu Jahil menulis surat lagi untuk Laila. Kali ini tidak ada lagi puisi berlebihan atau daftar harta benda. Ia hanya menulis perasaan yang tulus, mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala tingkah laku yang telah mengganggu. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai memahami bahwa cinta adalah sebuah anugerah, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Surat itu ia kirimkan melalui pelayan setianya, tanpa disertai hadiah apapun. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin Laila tahu bahwa ia telah belajar. Laila membaca surat itu dengan hati-hati. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan sedikit keheranan. Ada ketulusan dalam setiap barisan tulisan Abu Jahil, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sebuah balasan datang dari Laila. Abu Jahil membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membayangkan Laila akan menolaknya lagi. Mungkin dengan kata-kata yang lebih pedas, namun yang ia baca justru membuatnya terkejut. Laila menulis, "Saudagar Abu Jahil, aku menghargai kejujuran dalam suratmu. Aku telah melihat perubahan dalam dirimu. Cinta memang tak bisa dipaksa, dan aku tak bisa mencintaimu seperti yang kau inginkan. Hatiku telah memilih jalan yang berbeda. Namun aku menghargai persahabatan dan aku harap kita bisa menjadi teman." Abu Jahil membaca surat itu berulang kali. Ada rasa sakit di hatinya, namun juga ada kedamaian. Laila memang tidak mencintainya, tapi ia menghargai persahabatan. Itu adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pelajaran berharga. Ia akhirnya menyadari bahwa tak semua pungguk bisa meraih bulan. Tak peduli seberapa keras ia merindukannya, terkadang mereka adalah bagian dari cinta. Abu Nawas datang menjenguknya sore itu. "Bagaimana saudagarku? Apakah bulan itu akhirnya luluh?" tanya Abu Nawas dengan senyum usil. Abu Jahil tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Bulan itu tidak luluh, tapi aku sudah belajar bagaimana caranya menghargai sinarnya. Meskipun ia jauh di sana, aku sudah mengerti bahwa tidak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita inginkan. Terkadang yang penting adalah proses belajarnya dan persahabatan yang terjalin." Abu Nawas mengangguk pelan, bangga dengan perubahan dalam diri Abu Jahil. Kisah cinta Abu Jahil yang tak kesampaian itu akhirnya mengajarkan arti kebijaksanaan dan kerendahan hati. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari di Baghdad mulai menyinari atap-atap rumah dengan sinarnya yang keemasan. Di sebuah warung kopi sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopinya sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ada ide berlian yang baru saja menetes di benaknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama.
seorang prajurit istana dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Abu Nawas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan titah mendadak dari Raja Harun ar-Rasyid yang meminta kehadiran Abu Nawas segera di istana. Abu Nawas tanpa banyak bertanya hanya tersenyum tipis dan bergegas mengikuti prajurit tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh Raja Harun ar-Rasyid yang tampak gusar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada berat, "negeriku sedang dilanda musibah aneh. Setiap malam permata-permata dari mahkota pusakaku mendadak hilang tanpa jejak. Para pengawal sudah memerintahkan untuk berjaga ketat, namun pencurian itu terus berlanjut. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Abu Nawas mengamati raja dengan seksama. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekedar kasus pencurian biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik hilangnya permata-permata itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda Raja, izinkan hamba memikirkan hal ini sejenak. Namun sebelum itu hamba membutuhkan waktu semalam untuk mengamati keadaan di istana ini tanpa gangguan." Raja Harun ar-Rasyid menyetujui permintaan Abu Nawas, meskipun ia sedikit ragu dengan cara penyelesaian masalah yang tidak biasa ini. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menempati sebuah ruangan kecil di dekat pembendaharaan istana, dan hanya meminta satu hal aneh, sebuah obor dan secangkir kopi. Para pengawal istana saling berpandangan, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal ini. Sepanjang malam, Abu Nawas terlihat duduk termenung di dalam ruangan gelap tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun keesokan paginya, dengan senyum kemenangan, ia menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja, hamba telah menemukan pelakunya. Namun, untuk mengungkapnya, Baginda harus bersedia melakukan satu hal yang sangat sederhana." "Apa yang harus kulakukan Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas kemudian meminta raja untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pelayan istana agar tidak ada seorang pun yang menyentuh, bahkan sekadar melirik pintu pembendaharaan selama 3 hari 3 malam. Raja mengerutkan kening, bingung dengan perintah aneh ini, namun tetap menyetujui demi mencari tahu dalang dibalik hilangnya permata-permata itu. Para pelayan istana pun mengetahui perintah raja, meskipun mereka saling berbisik dan bertanya-tanya. Mereka menduga Abu Nawas sedang menjalankan sihir atau ritual aneh untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin mencuri permata. Suasana di sekitar pemendaharaan menjadi tegang, diselimuti aura misteri yang diciptakan oleh perintah Abu Nawas. Pada malam kedua, Abu Nawas diam-diam mengawasi setiap sudut istana, terutama area di sekitar pembendaharaan. Ia tidak memasang perangkap fisik yang rumit, melainkan mengandalkan pengamatannya yang tajam. Ia memperhatikan bahwa salah seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan area dekat pembendaharaan setiap pagi selalu tampak tergesa-gesa dan menghindari tatapan mata para penjaga setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada aura kecemasan yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan lain. Abu Nawas juga menyadari bahwa setiap kali ia memeriksa area di luar pembendaharaan pada pagi hari, ia menemukan jejak debu halus yang sedikit berbeda di dekat jendela kecil yang menghadap ke taman belakang istana. Jendela itu seharusnya selalu tertutup rapat. Kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian meminta salah seorang pengawal kepercayaan raja untuk diam-diam menaburkan serbuk sari bunga berwarna cerah di ambang jendela perbendaharaan pada malam ketiga, tanpa sepengetahuan pelayan lainnya. Keesokan paginya, seperti biasa, pelayan wanita itu datang untuk membersihkan area tersebut. Abu Nawas dan beberapa pengawal yang telah diberitahu raja diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Setelah pelayan itu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pergi,
Abu Nawas segera memeriksa ambang jendela yang menemukan jejak serbuk sari berwarna cerah yang mengarah ke taman belakang. Ia kemudian mengikuti jejak samar itu dan menemukan setumpuk kecil permata yang disembunyikan di balik semak-semak samar yang rimbun. Ketika pelayan itu dipanggil menghadap raja, Abu Nawas menunjukkan jejak serbuk sari yang sama di ujung jarinya, yang pasti ia dapatkan saat membuka jendela untuk menyembunyikan permata curiannya. Terpojok dengan bukti yang tak terbantahkan, pelayan wanita itu akhirnya mengaku ia telah memanfaatkan kelalaian para penjaga yang lebih fokus pada pintu utama pembendaharaan dan secara diam-diam membuka jendela kecil di malam hari untuk mengambil permata, lalu menyembunyikannya di taman sebelum membawanya keluar istana secara bertahap. Raja Harun ar-Rasyid kembali dibuat kagum oleh ketelitian dan kemampuan observasi Abu Nawas yang berhasil mengungkap kejahatan hanya dengan mengandalkan akal dan pengamatan yang cermat. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Raja Harun ar-Rasyid tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Abu Nawas. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang tiada duanya. Dengan akalmu yang cerdik, kau berhasil mengungkap kejahatan yang tak terpecahkan oleh para pengawalku. Katakan apa yang kau inginkan sebagai hadiah atas jasamu ini." Para menteri dan pembesar istana yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, menduga Abu Nawas akan meminta emas, perak, atau jabatan tinggi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini jauh sebelumnya. Ia tahu betul nilai dari kebijaksanaan, dan ia tidak akan menukarnya dengan harta benda yang fana. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. "Hamba tidak meminta emas, permata, atau jabatan. Hamba hanya meminta Baginda untuk menuliskan sebuah dekret resmi yang menyatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut hamba di hadapan Baginda dan seluruh rakyat Baghdad akan bernilai 1000 dinar. Dan setiap kali hamba berbicara, Baginda harus segera membayarnya." Seluruh istana hening. Para pembesar saling berbisik tidak percaya dengan permintaan aneh Abu Nawas. Mereka menganggapnya gila, minta bayaran untuk setiap kata yang diucapkan. Raja Harun ar-Rasyid sendiri terkejut, namun setelah beberapa saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa permintaan Abu Nawas adalah sebuah lelucon cerdas yang justru menegaskan betapa berharganya setiap nasihat dan pemikiran yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid menepati janjinya. Sebuah dekret resmi dikeluarkan dan kabar tentang kata-kata emas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berbicara di hadapan raja, raja akan segera memerintahkan bendahara untuk membayar 1000 dinar. Ia membuat para menteri berpikir 2 kali sebelum meminta pendapat Abu Nawas, atau bahkan hanya sekedar berbincang santai dengannya, karena setiap kata yang diucapkannya berarti pengeluaran besar bagi kerajaan. Abu Nawas tidak pernah menyombongkan diri dengan kekayaan barunya. Ia tetap hidup sederhana, menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin dan menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari permata terindah sekalipun, dan bahwa kata-kata seorang yang bijak meskipun tidak berwujud mampu mengubah dunia dan dihargai jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang mahsyur, suasana istana selalu penuh intrik dan hiburan. Khalifah yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kadang-kadang kegemarannya akan teka-teki,
suatu hari mengeluarkan sebuah dekret yang sangat aneh. Siapapun yang bisa membuatnya menangis di depan umum dengan satu kalimat saja akan diberikan hadiah yang tak terhingga dan kehormatan besar. Para menteri, penasehat, bahkan para penyair istana terheran-heran. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari kisah sedih tentang penderitaan rakyat, kehilangan orang terkasih, hingga syair-syair pilu tentang kepanaan dunia. Namun Khalifah tetap teguh, wajahnya datar, seolah-olah hatinya terbuat dari batu. Tantangan ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga lorong-lorong sempit. Berita tentang dekret aneh ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sang penyair dan penasihat istana yang cerdik, yang selalu memiliki cara pandang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tersenyum tipis mendengar kegagalan para pembesar istana. Ia tahu betul bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bukanlah orang yang mudah tergoyahkan emosinya dengan kesedihan yang biasa. Para penasihat Khalifah mulai merasa putus asa. Mereka telah mengarahkan segala daya upaya, namun tak satu pun berhasil menyentuh hati sang raja. Ketegangan menyelimuti istana dan desas-desus mulai beredar bahwa mungkin Khalifah sengaja membuat tantangan mustahil untuk menguji kesetiaan dan kecerdasan para bawahannya. Namun Abu Nawas hanya menikmati hidangan di mejanya, memikirkan strategi yang tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu dan tidak ada seorang pun yang berhasil, Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia merasa tantangannya terlalu berat, atau mungkin memang tidak ada yang sanggup melakukannya. Tepat pada saat itulah, dengan langkah santai namun penuh percaya diri, Abu Nawas maju menghadap singgasana. Suasana hening menyelimuti aula istana. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tampaknya tidak gentar sedikit pun. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. Senyum tipisnya masih terukir di bibirnya. Khalifah memandangnya dengan tatapan ingin tahu. Tahu bahwa Abu Nawas selalu menyimpan kejutan. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya menggelegar di aula yang luas, "apakah engkau juga akan mencoba keberuntunganmu? Ingat, hanya satu kalimat, dan itu harus membuatku menangis." Banyak sudah mencoba dan gagal. Para menteri dan bangsawan yang hadir saling berbisik, menantikan aksi Abu Nawas. Beberapa di antara mereka meremehkan, menganggap Abu Nawas hanya akan mempermalukan diri sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak tampak tegang sedikit pun, justru seolah sedang menikmati momen ini. Khalifah mengamati gerak-geriknya dengan seksama, mencoba membaca apa yang ada di benak Abu Nawas. Udara istana seakan menipis, semua orang menahan napas, menunggu kalimat ajaib yang dijanjikan. Dengan pandangan lurus ke mata Khalifah, Abu Nawas membuka mulutnya. Ia tidak menggebu-gebu, tidak pula menggunakan nada yang dramatis. Suaranya datar, namun kata-katanya menusuk langsung ke inti. "Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas dengan tenang. "Apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Seketika itu juga raut wajah Khalifah Harun ar-Rasyid berubah drastis. Senyumnya luntur, matanya membelalak, dan air mata mulai menetes membasahi pipinya. Tangisannya bukan tangisan kesedihan atau kepedihan, melainkan tangisan yang lebih dalam, tangis kesadaran dan keinsapan. Ia terisak-isak membiarkan air matanya mengalir deras, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di istana. Para menteri dan bangsawan di aula istana terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Raja yang perkasa, yang tak pernah menunjukkan emosi di depan umum, kini menangis terseduh-seduh di hadapan Abu Nawas. Mereka berbisik, mencoba memahami yang diucapkan Abu Nawas.
yang telah menguncang sang khalifah hingga ke lubuk hati. Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan khalifah melampiaskan perasaannya. Ia tahu bahwa kalimatnya telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih fundamental bagi khalifah daripada sekedar kesedihan duniawi. Tangisan khalifah berlangsung cukup lama, hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya, mata merah dan bengkak, namun dengan tatapan yang kini memancarkan pemahaman yang mendalam. Setelah tangisan mereda, Khalifah Harun al-Rasyid turun dari singgasananya. Langkahnya berat namun pasti. Ia mendekati Abu Nawas dan tanpa ragu ia berlutut di kaki sang penyair. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh istana terdiam kaget. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara parau, "kau telah membuka mataku. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena engkau mengingatkanku bahwa kepanaan dan ketidakabadian semua kekuasaan ini. Kalimatmu mengingatkan bahwa suatu hari nanti semua gelar, semua kemuliaan ini akan hilang dan aku akan kembali menjadi hambanya yang biasa." Abu Nawas tersenyum tipis, membantu Khalifah berdiri. Ia memahami betul bahwa Khalifah telah menyadari hakikat kehidupan, bahwa kekuasaan hanya titipan sementara. Kalimat "apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" bukan sekedar pertanyaan tentang identitas, melainkan tentang kepanaan, kekuasaan, dan posisi di mata Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan seorang raja sekalipun akan kembali menjadi debu, tanpa gelar dan kemuliaan duniawinya. Khalifah Harun al-Rasyid kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberikan hadiah yang paling besar dari perbendaharaan kerajaan, bahkan lebih dari yang dijanjikan sebelumnya. Ia juga mendeklarasikan bahwa Abu Nawas akan selalu menjadi penasihatnya yang paling dipercaya, dan kata-katanya akan selalu didengar dengan seksama. Kehormatan ini jauh melampaui segala dugaan para menteri dan bangsawan lainnya. Terlepas dari fakta bahwa Khalifah telah menangis dan bahkan berlutut di kaki Abu Nawas di hadapan umum, rasa hormatnya terhadapnya justru meningkat. Rakyat Baghdad semakin mengagumi Khalifah yang berjiwa besar, yang mampu menunjukkan kerendahan hati dan mengakui kebenaran, bahkan dari orang yang lebih rendah darinya. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum, menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang mampu menyentuh hati seorang raja. Kisah ini menyebar luas ke seluruh penjuru Baghdad, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia menjadi pelajaran bagi semua orang, dari rakyat jelata hingga para penguasa, tentang pentingnya kerendahan hati dan kesadaran akan kefanaan dunia. Kalimat sederhana dari Abu Nawas telah berhasil mengguncang seorang raja dan membuatnya menangis, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pencerahan. Khalifah Harun al-Rasyid setelah kejadian itu menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia seringkali meminta nasihat Abu Nawas, menghargai pandangannya yang unik dan kemampuannya untuk melihat kebenaran di balik setiap hal. Dan Abu Nawas, sang penyair cerdik yang membuat raja menangis, tetap dihormati dan cintai oleh semua, membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada kata-kata yang muluk, melainkan pada kebenaran dan kesederhanaan yang mendalam. Cerita selanjutnya. Baginda Harun al-Rasyid, penguasa Baghdad yang megah, suatu pagi terlihat termenung di singgasananya. Bukan urusan negara yang membebani pikirannya, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang tiba-tiba terlintas. Siapakah sebenarnya manusia paling mulia di muka bumi ini? Pertanyaan itu terus mengusik benaknya, seolah menuntut sebuah jawaban yang absurd dan tak terbantahkan. Para penasehat dan ulama istana telah dipanggil, namun tak ada satupun jawaban mereka yang memuaskan hati Baginda.
Mereka sibuk merujuk kitab-kitab suci, mentafsirkan ayat-ayat, dan memuji-muji kebaikan para nabi dan orang-orang soleh. Namun, Baginda merasa bahwa kemuliaan sejati mungkin terletak pada sesuatu yang lebih sederhana, namun mendalam. Melihat Baginda yang terus gelisah, Sang Wazir Agung akhirnya mengusulkan satu nama yang mungkin bisa memberikan pencerahan, Abu Nawas. Ampun tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Kecerdasannya seringkali melampaui batas pemikiran kita, ujar wazir dengan sedikit ragu, mengingat reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum tipis, panggil dia. Semoga saja otaknya yang gila itu bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Perintah pun segera disampaikan, dan tak lama kemudian utusan istana bergegas menuju kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggiran kota. Abu Nawas yang sedang asik bermain catur dengan tetangganya terkejut mendengar panggilan dari istana. Ada apa lagi ini? Pasti Baginda sedang iseng dengan pertanyaan-pertanyaan sulitnya. Gumamnya pelan sambil menyeringgitkan dahi. Ia tahu betul bagaimana Baginda seringkali melemparkan teka-teki yang sulit dipecahkan. Meskipun demikian, ia tak bisa menolak panggilan raja. Dengan langkah santai ia menuju istana. Dalam benaknya mulai merangkai berbagai kemungkinan jawaban. Kali ini ia bertekad untuk memberikan jawaban yang tak hanya cerdas, namun juga mampu membuat Baginda terdiam dan merenung. Setibanya di hadapan Baginda, Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba datang menghadap. Baginda memandang Abu Nawas dengan tatapan menjelidik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan penting. Siapa manusia paling mulia di dunia ini? Tanya Baginda langsung tanpa basa-basi. Abu Nawas terdiam sejenak, pura-pura berpikir keras. Ia melirik para ulama dan penasehat yang duduk mengelilingi Baginda. Sebagian dari mereka tampak tersenyum meremehkan, seolah menunggu Abu Nawas terjebak dalam kesulitan sendiri. Namun Abu Nawas tak gentar. Ampun tuanku, jawab Abu Nawas setelah beberapa saat. Pertanyaan Baginda sungguh mendalam dan membutuhkan perenungan yang matang. Bolehkah hamba meminta waktu 1 malam untuk memikirkannya? Permintaan Abu Nawas ini sontak membuat sebagian hadirin saling berbisik, mengira ia hanya mencoba mengulur waktu. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk. Baiklah Abu Nawas, kau kuberi waktu 1 malam. Namun, jika besok kau tidak membawa jawaban yang memuaskan, kau tahu sendiri konsekuensinya, ucap Baginda dengan nada sedikit mengancam. Namun di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Malam itu, Abu Nawas tidak pulang ke rumahnya. Ia justru menghabiskan malam berkeliling di pasar Baghdad yang ramai, mengamati setiap orang yang lalu lalang. Ia berbicara dengan para pedagang, pengemis, tukang roti, bahkan para penjahat kecil yang bersembunyi di balik kegelapan. Ia mencari sesuatu, sebuah petunjuk yang bisa membantunya merumuskan jawaban. Banyak yang mengira Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mencuri jawaban atas pertanyaan filosofis di tengah keramaian pasar? Namun Abu Nawas yakin, jawaban atas kemuliaan manusia tak selalu ditemukan dalam kitab-kitab tebal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan apa adanya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Baginda dengan wajah yang cerah. Para hadirin telah berkumpul, menanti-nanti jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas yang terkenal menyeleneh itu. Baginda Harun ar-Rasyid duduk tegak, tatapannya penuh harap sekaligus keraguan. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau temukan jawabannya? Tanya Baginda tak sabar. Abu Nawas senyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang siap diungkapkan. Ampun tuanku, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela istana yang terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan kota Baghdad di pagi hari. Menurut hamba,
Manusia paling mulia adalah dia yang masih bernapas, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya. Seketika istana hening. Para ulama dan penasehat saling berpandangan. Tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Namun sekaligus sangat mendalam. Tidak ada pujian untuk raja, tidak ada kutipan ayat, hanya sebuah observasi tentang kehidupan itu sendiri. Baginda Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat. Kemudian perlahan sebuah senyuman merekah di wajahnya. "Jelaskan maksudmu, Abu Nawas," ujarnya tertarik dengan jawaban yang tak pernah terlintas di benaknya itu. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "selama seseorang masih hidup, ia memiliki kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya, untuk menolong sesama, untuk menyebarkan kebaikan, dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan napas adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih mulia. Orang yang telah meninggal, tak peduli seberapa mulia ia di masa hidup, tak lagi memiliki kesempatan itu. Maka, orang yang masih hidup dan sehat memiliki potensi kemuliaan yang tak terbatas setiap harinya." Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk-angguk setuju. Ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari, bukan dari kitab-kitab atau pujian, melainkan dari sebuah pemikiran yang sederhana namun penuh hikmah. Sejak saat itu, Baginda semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang tak terduga. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang pekat di Baghdad, ketika rembulan bersinar sabit di tengah sungai Tigris, Abu Nawas terlelap dalam tidurnya yang pulas. Ia bermimpi aneh, sungguh aneh. Dalam mimpinya, sebuah makhluk bercahaya datang menghampirinya, menyerupai malaikat dengan sayap keperakan, memancarkan aroma bunga melati yang semerbak. Malaikat itu dengan suara merdu bak seruling bambu berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah hamba yang terpilih. Pintu surga terbuka lebar bagimu. Engkau diundang untuk merasakan kenikmatan abadi, bebas dari segala derita dunia." Abu Nawas yang biasanya cerdik merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia tahu betul siapa dirinya. Seorang tukang olok-olok, pembuat onar, dan seringkali melanggar janji. Surga baginya itu terlalu mulia. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan dahi berkerut. Mimpi itu terus menghantuinya. Ia mendatangi seorang kawan lamanya, seorang tabib yang juga dikenal sebagai ahli tafsir mimpi, namun lebih sering menjadi pendengar keluh kesah Abu Nawas. Tanpa ragu, ia menceritakan mimpi anehnya itu dengan detail. Tabib itu mengangguk-angguk, sesekali tersenyum tipis. "Mungkin ini adalah pertanda baik, wahai Abu Nawas, bahwa kebaikanmu selama ini telah diakui di langit." Abu Nawas mendengus. "Kebaikan apa, wahai tabib? Apakah menipu pedagang atau mengerjai khalifah? Itu disebut kebaikan? Jika surga semudah itu didapat, maka semua orang akan berlomba-lomba berbuat jahat agar diundang ke sana." Kabar mimpi Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun juga gemar bercanda. Khalifah merasa penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar mimpimu tentang surga. Ini adalah kabar baik, namun aku ingin memberimu sebuah tugas sebelum engkau pergi ke sana." Abu Nawas menatap Khalifah dengan curiga. "Tugas apa, wahai Paduka yang mulia? Apakah Paduka khawatir saya akan mengambil semua bidadari di surga sehingga tidak ada yang tersisa untuk Paduka?" Khalifah tertawa geli. "Bukan itu, Abu Nawas. Aku ingin engkau membuat daftar semua orang yang menurutmu pantas masuk ke surga di Baghdad ini.
Jika daftarmu itu tepat, maka engkau akan kuberi hadiah emas sekarung dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di surga. Abu Nawas pulang ke gubuknya dengan pikiran berkecamuk. Membuat daftar orang baik itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ia mengenal semua penduduk Baghdad, dari yang paling soleh hingga paling bejat. Bagaimana mungkin bisa menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Beberapa hari berlalu, Abu Nawas masih berkutat dengan daftarnya. Ia menulis nama seorang ulama terkemuka. Ia mencoretnya, menulis nama seorang pedagang dermawan, lalu menghapusnya. Semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa sulitnya menilai kebaikan seseorang hanya dari penampilan atau reputasi. Untuk mencari inspirasi, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berjalan di antara keramaian, mengamati setiap gerak-gerik penduduk Baghdad. Di suatu sudut, ia melihat seorang pedagang kurma yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan wajah ikhlas. Ini bisa jadi calon penghuni surga, gumamnya. Namun, tak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam. Ia melihat seorang juru timbang yang diam-diam mengurangi berat dagangannya, sambil tersenyum manis kepada pembeli. Yang ini jelas calon penghuni neraka, pikir Abu Nawas. Semakin lama ia mengamati, semakin rumit daftarnya. Terlalu banyak kepalsuan dan kemunafikan yang ia temukan. Saat Abu Nawas sedang termenung di dekat kedai kopi, seorang kakek tua yang cacat kakinya datang menghampirinya. Kakek itu bukan pengemis, melainkan seorang pencerita ulung yang sering menghibur orang-orang di pasar dengan kisah-kisah hikmah. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat murung? Apakah engkau sedang merencanakan sesuatu yang lucu lagi?" tanya kakek itu. Abu Nawas menceritakan tentang tugas dari khalifah. Kakek tua itu tersenyum bijak. "Wahai Abu Nawas, janganlah kau menghakimi siapapun. Setiap manusia memiliki kebaikan dan keburukan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati mereka. Jika kau ingin masuk surga, cukuplah dengan berbuat baik sesuai kemampuanmu, tanpa mengharapkan balasan, apalagi menilai orang lain." Kata-kata kakek itu menusuk hati Abu Nawas. Akhirnya tiba hari di mana Abu Nawas harus menyerahkan daftarnya kepada khalifah. Dengan langkah mantap ia menghadap khalifah di singgasananya. Khalifah tersenyum menanti daftar panjang berisi nama-nama orang baik. Namun yang diserahkan Abu Nawas hanyalah selembar perkamen kosong. Khalifah terkejut. "Apa ini Abu Nawas? Di mana daftarmu? Apakah kau tidak menemukan seorang pun yang pantas masuk surga di Baghdad ini?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, justru karena saya tidak mau menghakimi siapapun. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan siapa yang pantas masuk surga, sementara saya sendiri belum tentu pantas?" Abu Nawas melanjutkan, "Jika saya menulis nama orang-orang yang saya anggap baik, bagaimana jika ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak demikian? Dan jika saya tidak menulis nama mereka, bagaimana jika mereka sebenarnya lebih baik dari yang saya kira? Biarlah Tuhan saja yang memilih siapa yang masuk surga, tuanku. Hamba tidak ingin ikut campur." Khalifah terdiam sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau telah memberiku pelajaran berharga bahwa menilai kebaikan seseorang adalah hak prerogatif Tuhan semesta." Khalifah sangat kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang tak terduga. Khalifah kemudian bertanya lagi, "Jadi, wahai Abu Nawas, apakah ini berarti kau tidak ingin masuk surga?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun tuanku, bukan tidak ingin, tapi saya punya alasan lain." Khalifah penasaran, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab dengan nada jenaka, "Jika saya masuk surga, tuanku,
Siapa yang akan menghibur Paduka di dunia ini? Siapa yang akan membuat Paduka tertawa dengan ulah-ulah konyol saya? Lagi pula, saya khawatir jika saya masuk surga, di sana akan banyak orang yang baik dan saleh. Saya akan merasa kesepian dan tidak ada teman untuk bercanda. Khalifah kembali tertawa terpingkal-pingkal. Dasar Abu Nawas, ada-ada saja alasanmu. Khalifah pun memberikan hadiah emas sekarung kepada Abu Nawas atas kejujuran dan kecerdasannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi memikirkan surga. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membuat orang lain tertawa, memberikan hiburan di tengah kerasnya hidup di Baghdad, dan menjalani hidup dengan caranya sendiri, tanpa terbebani oleh standar moral yang dibuat-buat. Ia percaya jika Tuhan memang menghendakinya masuk surga, itu akan terjadi tanpa harus memaksakan diri atau menghakimi orang lain. Dan ia, Abu Nawas, si jenaka dari Baghdad, akan selalu memilih untuk menjalani hidup dengan penuh tawa di dunia. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. "Wahai para menteriku," titah Sultan dengan nada lesu, "apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa, dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran." Para menteri saling pandang, bingung. Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. "Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun." Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. "Menarik, panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu." Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas. Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. "Pasti ada sesuatu di balik ini," gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. "Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu?" tanya Sultan dengan suara sedikit geli. "Benar tuanku,
jawab si tukang arang terbata-bata. Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba. Sultan mengangguk-angguk. Baiklah, sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya? Si tukang arang berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu. Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain, seolah berkata, "Ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain." Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas lantang. "Perkenankan hamba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini." "Tuanku," jelas Abu Nawas, "yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama." Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik. "Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu," lanjut Abu Nawas, "itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah." Sultan terdiam sejenak, lalu tawa renyah pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. "Hebat, hebat Abu Nawas," seru Sultan. "Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah." Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. "Dengar baik-baik, wahai tukang arang," kata Sultan. "Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu?" Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, "Jika hamba memegang bara api, tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar, tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit. Dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna, karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain." Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. "Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius, dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal." Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantung penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal.
Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika, kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad.